Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, kami sendiri dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Nisa, dan ada teman-teman saya Dava Rikaljana dan Arika Putri Ananta. Di sini kami akan ngejelasin sedikit tentang sejarah psikologi industri dan organisasi, terus ada juga pengertian dari psikologi industri dan organisasi pada pengetahuan. Nah, langsung aja ya tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rikaljana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi industri dan organisasi. Seperti yang kita tahu, psikologi industri dan organisasi adalah pengaplikasian psikologi dalam tempat kerja, maka tidak luput dari organisasi. Jadi psikologi industri dan organisasi ini adalah membahas tentang organisasi, mulai dari desain organisasi, perubahan dan perkembangan organisasi, teori organisasi, serta tingkah laku organisasi. Baik, selanjutnya psikologi industri dan organisasi adalah terbagi 3. Yang pertama ada psikologi adalah ilmu tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi manusia. Selanjutnya ada industri organisasi formal adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dan sekelompok orang yang bekerja secara kooperatif menuju satu tujuan bersama otoritas dan kepemimpinan. Yang ketiga ada psikologi industri dan organisasi, merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja, di mana manusia memiliki peran sebagai pekerja baik secara individual dan atau kelompok. Perkenalkan, nama saya Rika Puryananta. Di sini saya akan membahas tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri organisasi termasuk memiliki perkembangan sejarah yang masih relatif baru. Meskipun berbagai ahli psikologi tidak sepakat tentang keaslian dan kesepakatan waktu yang tertuang dalam sejarah psikologi industri organisasi. Hal itu secara umum telah dicatat dalam sejarah bahwa psikologi industri organisasi mulai dikenal sejak tahun 1903 ketika Walter D. Scott menulis tentang The Theory of Advertising, yang mana psikologi pada awalnya diaplikasikan dalam bisnis dan tepatnya pada tahun 1913 ketika Hugo Monsterberg menulis Psychology and Industrial Efficiency. Bagaimanapun juga, psikologi industri organisasi telah dicatat secara resmi lahir pada tahun 1900-an. Psikologi industri organisasi pertama kali mendapat perhatian besar pada Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, banyak calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan pada berbagai unit yang sesuai untuk dirinya. Oleh karena itu, psikolog dilibatkan untuk melakukan tes dan digunakan tes kemampuan mental Army Alpha dan Army Beta. Kan ada 2 tes kemampuan mental. Yang pertama itu Army Alpha dan yang kedua ada Army Beta. Apa sih perbedaan dari kedua tes mental tersebut? Yang pertama itu ada Army Alpha. Army Alpha itu digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis. Army Alpha ini didistribusikan untuk menentukan apakah wajib militer dapat membaca bahasa Inggris, tapi juga mengevaluasi tentara agar mereka dapat ditugaskan untuk tugas pelatihan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua itu ada Army Beta, digunakan untuk calon yang buta aksara. Army Beta ini dikembangkan untuk orang-orang dengan literasi terbatas yang tidak dapat menanggapi tes tertulis. Instruksi tes diberikan dengan menggunakan gambar dan simbol lainnya dan diuji menggunakan hal-hal seperti labirin, identifikasi pola, dan penyelesaian gambar.
Selanjutnya ada Frank and Lillian Gilbert. Siapa sih Frank and Lillian Gilbert itu? Nah, mereka merupakan salah satu dari tokoh permulaan sejarah psikologi industri dan organisasi. Mereka itu mempelajari tentang gerakan dari para pekerja dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan. Itu tadi menurut dari Emmott 2004. Nah, yang ketiga, setelah dari suami si Lilian ini tadi, si Frank itu meninggal, Lilian itu melanjutkan karirnya. Karirnya itu sebagai konsultan dalam bidang industri dan organisasi. Pada masa depresi ekonomi, ia menekankan perlunya penekanan biaya dan peningkatan produktivitas. Ada penelitian yang dilakukan pada tahun 1924 di Hawthorne, Illinois di pabrik Western Electric Company atau Menandar 2001. Penelitiannya itu tujuannya untuk mempelajari akibat atau pengaruh-pengaruh dari aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi pekerja. Nah, contohnya itu ada nggak sih akibat jika intensitas penerangan itu dikurangi? Terus apakah suhu dan kelembapan udara itu mempengaruhi dari produksi tersebut? Nah, ada pengaruh, apakah ada juga pengaruh dari jam istirahat terhadap pekerja? Hasil yang didapat itu mengejutkan. Jadi dari kajian itu ternyata aspek-aspek fisik seperti intensitas penerangan, suhu dan kelembapan suhu dan kelembapan udara itu tidak mempengaruhi tingkat efisiensi dari pekerja itu tadi. Selain dari faktor-faktor tadi, ternyata ada faktor lain yang mempengaruhi penelitian itu yang membuktikan bahwa perilaku pekerja itu sangat kompleks dengan hubungan interpersonal manajer dan pekerja yang memainkan peran penting pada perilaku pekerja itu tadi. Hasil dari penelitian yang dilakukan itu terlihat gitu kan, pekerja itu ternyata mengubah perilakunya dan menjadi lebih produktif karena mereka itu sadar kalau misalnya mereka itu sedang dipelajari dan mendapatkan perhatian yang lebih dari manajer itu. Ada beberapa tahun di mana mengenai psikologi industri dan organisasi. Yang pertama itu di era tahun 1970-an di mana isu-isu psikologis organisasi itu tentang motivasi dan kepuasan pekerja mulai mendapat perhatian luas dan teori-teorinya itu tentang perilaku pekerja dalam organisasi mulai berkembang. Yang kedua tuh pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Ditandai dengan mulai digunakannya metode statistik yang lebih canggih. Contohnya kayak path analysis, multivariate analysis of variance. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu belum ada gitu. Metode statistik itu digunakan terbatas pada tes dan korelasi. Nah, yang ketiga, itu penerapan dalam psikologi kognitif itu ada pengaruh kerja terhadap kehidupan keluarga dan kegiatan di waktu luang mulai lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya itu ada masalah stres kerja yang telah lama menjadi salah satu perhatian dari psikolog industri dan organisasi itu kembali mendapat perhatian lagi, terutama yang berhubungan dengan stres akibat kekerasan di tempat kerja. Psikologi industri atau organisasi telah dicatat resmi lahir pada tahun 1900-an. Pada tahun 1930-an, psikologi menjadi lebih terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kualitas lingkungan kerja dan juga sikap-sikap karyawan. Pada tahun 1960-an ditemukan beberapa karakteristik yang menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman utama perundang-undangan untuk memberi perhatian pada sumber daya manusia yang profesional dalam mengembangkan sebagai teknik seleksi yang adil. Setiap hasil seleksi tersebut dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh psikolog untuk menentukan dan menempatkan karyawan pada bidang yang sesuai dengan potensinya. Pada tahun 1970-an, penelitian diarahkan pada setiap persoalan kepuasan dan motivasi karyawan, sehingga banyak teori tentang perilaku karyawan. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, telah terjadi 3 perubahan utama dalam psikologi industri dan organisasi. Perkembangan di atas tahun 2000-an, psikologi industri dan organisasi sudah mulai. Pada tahun 1980-an dan 1990-an telah terjadi 3 perubahan utama dalam psikologi industri dan organisasi. Perkembangan di atas tahun 2000-an, psikologi industri dan organisasi sudah mulai menggunakan pendekatan yang lebih profesional dalam menyeleksi dan menempatkan calon-calon karyawan yang sesuai dengan potensinya dan pada jabatan yang sesuai. Menggunakan alat-alat ukur tes psikologi, tes kepribadian, wawancara, dan tes kelompok yang terstandar dan lebih reliable dan objektif. Dalam bio ada 3 perubahan utama.
Yang pertama itu ada bertambahnya penggunaan teknik analisis dan metode statistik yang makin canggih. Yang kedua itu minat baru dalam mengaplikasikan psikologi kognitif dalam industri. Yang ketiga, lebih agresif mengembangkan metode-metode untuk menyeleksi karyawan melalui tes psikologi dan tes kepribadian. Yang terakhir itu semenjak tahun 2000 hingga sekarang ini pekerjaan para psikolog industri dan organisasi itu semakin berkembang, berkembang lebih pesat dan lebih luas. Karena sekarang itu psikologi industri dan organisasi itu mencakup di bidang atau sektor industri dan organisasi, baik yang formal maupun informal dengan gaji yang lebih tinggi. Jadi psikologi industri dan organisasi sekarang itu lebih banyak, lebih luas berkembangnya karena digunain di semua bidang itu tadi. Nah, sekian hasil dari pemaparan kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton video ini dari awal sampai habis, sampai akhir ini. Semoga ilmu yang kami berikan itu dapat bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ingin pelajari lebih lanjut mengenai psikologi industri dan organisasi. Nah, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.